Sobat Marsahap Sahap Podcast dimanapun berada. Selamat Paskah untuk kita semua, salam kemenangan. Pada saat ini kita akan kembali bersama-sama membahas firman Tuhan. Ya mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, penonton setia kami, kenapa dalam minggu ini sermon ini disajikan secara personal gitu ya. Mungkin ada alasan kesibukan dan lain hal, tapi kami selalu berusaha untuk mengupayakan bagaimana sermon ini masih bisa terus berlanjut sampai ke sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Baik, sebelum kita mendengarkan atau membahas tentang sermon ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih karena kami sudah menerima kemenangan. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang telah menyediakan kehidupan bagi kami dan mengalahkan maut. Terpujilah Engkau ya Allah atas firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Somasa, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dalam Minggu Paskah ini diambil dari Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9, saya akan membacakan untuk kita semua. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa satu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Somasa yang dikasih Tuhan, Paskah merupakan peristiwa besar dalam sejarah kekristenan. Dalam perayaan Paskah, tentu kita merasakan sukacita dan kebahagiaan. Karena kita sama-sama menyadari bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan dosa. Artinya ada sebuah kemenangan yang sudah kita terima. Jadi saya membayangkan ya, bagaimana kemudian kemenangan Allah itu bisa kita renungkan kembali bahwa ketika Yesus memulai perjalanan penderitaan itu, sebenarnya kemenangan itu sudah dimulai gitu ya. Nah, somasa yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca teks firman Tuhan dalam Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9, saya membaca ini menemukan dua suasana yang begitu berbeda, tapi berkaitan gitu ya. Yang pertama adalah suasana sukacita. Suasana sukacita diceritakan melalui pesta perjamuan makan yang mewah. Nah, siapa yang menjadi tuan pada pesta perjamuan makan yang mewah tersebut? Yesaya menyebutnya sebagai Tuhan semesta alam. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-6 ya. Ini sangat menarik sekali somasa. Dalam kitab Yesaya, Tuhan semesta alam itu disebutkan kurang lebih sebanyak 60 kali ya, kalau saya tidak salah. Nah, pada teks ini sebutan Tuhan semesta alam itu merujuk kepada istilah militan yang memiliki makna Tuhan yang sedang berperang, Tuhan yang sedang berjuang untuk umatnya. Kemudian Tuhan semesta alam ini juga menampilkan Allah sebagai panglima bala tentara yang besar dan menampilkan kemenangan atas musuh-musuh sekaligus penyataan
tentang Allah yang berkuasa di bumi. Jika kita perhatikan, sebenarnya penyebutan tentang Tuhan semesta alam atau Tuhan alam semesta gitu ya, begitu dekat dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh orang-orang Israel pada zaman Proto Yesaya, di mana mereka sedang berada dalam ancaman kekuasaan Asyur. Seperti yang kita ketahui bahwa Asyur adalah salah satu negara yang memiliki power gitu ya. Nah, dalam keadaan yang demikian, Allah hadir menyatakan kuasanya. Kuasa itu dinyatakan melalui kebersediaannya untuk berperang bagi umatnya. Siapa yang mau berperang bagi kita? Siapa yang mau memberikan nyawanya? Siapa yang mau bersedia untuk berperang, berpihak gitu ya. Nah, tapi kita menemukan itu dalam Yesaya ini. Nah, kita juga semuanya tahu gitu ya, bagaimana karya Allah itu diperkenalkan sejak zaman Abraham, sejak zaman Musa, sampai pada zaman nabi-nabi dan seterusnya. Nah, somasa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya mari kita perhatikan lagi. Apa yang dilakukan Tuhan semesta alam? Pada ayat 6 ada 2 kata. Saya fokus pada 2 kata ini. Ia menyediakan. Luar biasa sekali Tuhan kita itu ya. Ia menyediakan. Tuhan semesta alam menyediakan apa? Dia menyediakan perjamuan makan yang mewah. Perjamuan makan yang mewah itu diperlengkapi dengan menu makanan. Menu makanan yang tersedia, yang dituliskan pada ayat 6, ada masakan bergemuk, bersumsum. Ini bukan sembarangan makanan. Ini adalah makanan yang mahal dan tidak semua orang bisa mempersiapkan makanan ini. Bahkan tidak juga semua orang bisa menikmati makanan ini. Tapi mari kita bayangkan pada saat itu Tuhan semesta alam menyediakan masakan bergemuk dan bersumsum. Kemudian ada minuman yang mewah. Minuman yang mewah itu disebutkan adalah anggur yang tua. Katanya semakin tua umur anggur itu, maka kualitas dan harganya semakin mahal. Nah, tidak hanya makanan dan minuman yang mewah, tapi juga tempat yang istimewa, yaitu Gunung Sion. Nah, sekarang kan kalau misalnya ada sebuah kafe ya, yang dicari orang itu ya kalau enggak tempatnya yang mewah, ya makanannya yang enak gitu. Pasti dicari-cari orang gitu. Tapi Tuhan pada saat itu sudah memikirkan bahwa dalam perjamuan yang mewah itu dia mempersiapkan, dia menyediakan makanan yang mewah, minuman yang mewah, dan juga tempat yang istimewa. Somasa yang dikasihi Tuhan, bukankah dengan keadaan tersebut kita semakin menyadari bahwa kita juga termasuk orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Karena undangan itu ditujukan kepada segala bangsa termasuk kita yang mendengarkan sermon pada saat ini. Teks firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini, dalam momen-momen kemenangan ini, momen Paskah ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Allah yang empunya bumi dan segala isinya, Dialah yang telah menyediakan sesuatu yang istimewa bagi kita semua. Di Minggu Paskah, Minggu Sukacita, dalam pengenangan peristiwa kemenangan itu, dinyatakan kepada kita semua bahwa semuanya telah tersedia. Lalu bagaimana dengan respon kita ya? Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kemudian kita memberikan respon yang mau bersedia gitu ya, menerima undangan itu gitu. Nah, jadi saya memikirkan seperti ini ya. Ketika Paskah tiba,
kemenangan dinyatakan, benarkah kita sudah memang merasakan dan mengalami sukacita itu, merasakan dan mengalami kemenangan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita membayangkan dalam sebuah pertandingan, itu kan kemenangan, misalnya ada pertandingan, kemudian peserta dalam pertandingan itu menang gitu. Kemenangan itu kan selalu disambut dengan sorak-sorai ya. Sorak-sorai yang begitu luar biasa, kemudian ada tepuk tangan yang meriah, kemudian ada senyuman kebanggaan gitu ya. Nah, tumpahlah segala sukacita pada waktu itu. Lalu apakah benar dalam momen Paskah ini sukacita kita, hati kita, hidup kita memang benar-benar sudah mengalami atau menghidupi kemenangan itu? Begitu ya jemaat, sobat-sobat somasa yang ada di rumah. Ini mungkin bisa menjadi sebuah perenungan kita bersama lah masuk dalam minggu Paskah ini. Jadi hal yang kita renungkan juga setelah kita melewati Jumat Agung ya, Tuhan semesta alam telah sudi mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai hamba dan menghampiri kita umat manusia, dan kemudian menyediakan kemenangan itu bagi kita. Ya, bolehlah sejenak kita merenung bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Dan kemenangan itu sudah dinyatakan, maka mari setiap hari mengalami kemenangan itu gitu. Ini juga merupakan perjuangan kita bersama di dalam iman. Kita semakin disadarkan dan kita juga boleh semakin meyakini bahwa kehidupan kita sudah benar-benar dimenangkan. Jadi saya teringat ya, perjamuan yang mewah itu seperti pesta gitu. Jadi kalau ingat pesta, berarti kita harus ingat percaya, setia, taat. Itu pesta gitu. Jadi bolehlah kita semangat berpestanya itu kelihatan, semangat berpercayanya, setianya, dan taat. Yang benar-benar berpestalah kita memestakan kemenangan itu. Kemudian suasana yang kedua adalah suasana berkabung. Itu perkabungan, suasana perkabungan ya. Pada ayat 7 firman Tuhan mengatakan bahwa di tempat di mana perjamuan itu dilakukan, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Jadi kain perkabungan itu biasanya diletakkan di atas kepala sampai menutupi wajah. Nah, orang yang menggunakan kain perkabungan sangat mungkin sulit untuk melihat dengan jelas karena kain tersebut bisa saja menutupi sebagian dari pandangan mereka gitu. Jadi kalau kita mengingat sejenak tentang proses perkabungan, itu tentu bukan proses yang mudah untuk dilalui gitu. Karena proses berkabung biasanya dialami oleh mereka yang berduka karena kehilangan kerabat, orang-orang terdekat, atau orang-orang yang dikasihi gitu. Nah, proses berkabung ini kerap sekali memberi reaksi emosi yang tidak wajar. Mungkin beberapa dari kita yang sudah pernah mengalami perkabungan duka, ya secara tidak sadar merasakan ini ya, bahwa ada emosi yang tidak wajar. Dan itu sangat berdampak pada fisik, pada aktivitas, kehidupan, pikiran, dan semuanya ya. Nah, orang-orang yang melewati masa berkabung juga sangat mungkin menjumpai ruang kemarahan, berada pada ruang penolakan. Maksudnya di dalam dirinya ya, ada kemarahan, ada ruang penolakan dalam diri, ada ruang penyangkalan, ada ruang kesedihan, kesepian, bahkan sangat dekat dengan air mata. Namun bolehkah kita merenung bersama-sama melalui teks firman Tuhan ini, bahwa di dalam perjamuan makan itu, Tuhan telah mengoyakkan perkabungan itu. Dia tidak hanya menyediakan tempat, makanan, dan minuman, tapi dia menyediakan sukacita di tengah perkabungan yang dialami umatnya, di tengah duka cita yang dialami umatnya. Artinya apa? Allah kita memang Allah yang memperdulikan setiap tetesan air mata. Karena itu kita tidak lagi perlu berduka atas kematian, atas maut, karena dia sudah mengalahkan itu.
kematian yang kekal itu sudah digantikannya dengan kehidupan yang kekal. Sebab itu pada ayat 8 firman Tuhan mengatakan bahwa ia telah meniadakan maut untuk seterusnya. Nah, inilah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya pada saat itu. Dan itu juga sudah digenapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus beribu tahun yang lalu, dan sekarang kita sudah menyaksikan itu. Kemudian kita juga melihat ya pada ayat yang ke-9, maka bersorak-sorak dan bersukacitalah karena keselamatan yang telah dikerjakan Allah dalam hidup kita. Topik mingguan kita pada minggu ini adalah bersukacita karena keselamatan. Dan keselamatan itu bukan hanya karena kita diselamatkan dari mara bahaya, kita diselamatkan dari sakit penyakit, kita diselamatkan dari keterpurukan perekonomian, kita diselamatkan dari konflik rumah tangga. Tidak. Bersukacitalah karena keselamatan itu memang keselamatan yang gak akan pernah diberikan oleh dunia ini, tapi Tuhan sudah memberikannya. Dia memberikan dirinya, nyawanya untuk keselamatan kita. Maka bersukacitalah. Jadi pada saat ini juga kita boleh bersama-sama merenung ya, somasa yang ada di rumah. Bahwa ketika kita mengingat tentang kebangkitan Yesus, ingatlah bahwa kebangkitan Yesus tidak hanya berbicara bagaimana aku diselamatkan. Namun, kebangkitan Yesus itu juga harus terlihat dari bagaimana hidupku yang sudah diselamatkan. Jadi tidak hanya tinggal begitu saja, tapi harus kelihatan bagaimana hidupku yang sudah diselamatkan ini. Hidup yang sudah diselamatkan tentunya memerlukan perbuatan yang aktif. Maka jangan sampai iman percaya kita itu menjadi pasif. Tapi bergeraklah dalam setiap musim kehidupan yang kita lewati, entah musim apapun itu. Dengan sebuah keyakinan bahwa terang Allah akan menolong kita melewati setiap lorong-lorong kehidupan sampai pada kemuliaannya gitu. Maka somasa yang ada di rumah, kalau hari ini kita meragu dan kemudian sulit untuk merasakan sukacita, kuasa Allah dalam hidup kita, jangan pergi menjauh dari ruang-ruang doamu. Jangan pergi menjauh dari pertemuan ibadah, baik itu persekutuan personal maupun persekutuan dengan orang percaya. Teruslah berdoa, teruslah berharap, dan teruslah berpesta, alias percaya, setia, dan taat. Jadi selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur sebab Engkau telah melakukan perkara yang besar dalam hidup kami, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, tapi Engkau mau melakukannya bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap percaya, setia, dan taat di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami boleh berdampak. Kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga Engkau semakin besar, dan biarlah kami semakin kecil. Terpujilah Engkau ya Allah. Berkati somasa yang ada di rumah, dimanapun yang mendengarkan firman ini, yang mendengarkan sermon ini. Kiranya pemulihan juga boleh terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Sampai ketemu dalam sermon berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.